Itu inna syani'aka huwal abtar. Ternyata memang demikian. Semua coba kita marilah kita angkat mereka yang hidup pada abad ke-6. Siapa lagi yang teringat di antara mereka sekarang? Tidak ada. Yang membenci Nabi sudah habis namanya. Kalaupun masih ada namanya, itu bukan nama baik. Tapi kalau Nabi, itu namanya tetap nama baik. Itu yang dimaksud dengan inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu, itulah yang terputus. Bisa juga diartikan al-abtar, yang terputus dari kebajikan. Tidak dapat kebajikan lagi. Sama itu tadi, kullu amalin zibal la yabda'u fi bismillah. Tidak ada kebajikan di sana. Nah, kita kembali. 3 ayat ini dalam surah ini kita bisa jadikan contoh dari kesempurnaan kitab suci Al-Quran. Di sini kata sementara ulama ada pemberitaan tentang gaib Al-Quran. Waktu turun, ini kan turun ayat ini turun di Mekkah nih. Nabi pengikutnya masih begitu sedikit. Tetapi dia memberitakan bahwa lawan-lawannya itu akan terputus. Nabi waktu turun surah ini, anak keturunannya mati. Tetapi ternyata kemudian banyak anak keturunannya melalui Fatimah. Ini dikatakan sebagian dari mukjizat Al-Quran yang disampaikan di sini. Kita bisa ambil kesimpulan kalau begitu. Oke. Apa kesimpulan kita? Inna a'tainakal kautsar itu tadi saya sudah katakan bahwa berilah orang, tapi jangan anggap yang Anda beri itu banyak. Dan terimalah, tapi jangan anggap yang Anda terima itu sedikit. Itu, ya kan? Inna a'tainaka al-kautsar. Yang kedua, syukurilah segera nikmat Allah. Jangan menangguhkan kesyukuran itu, apalagi jangan tidak bersyukur. Dari mana difahami itu? Fasalli li rabbika wanhar. Ada orang udah dapat nikmat gak syukur-syukur. Yang diperintahkan itu segera syukuri nikmat. Yang ketiga, agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai rasul maupun sebagai pribadi. Sekian banyak non-muslim yang mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, kita sebagai muslim harus mengagungkannya pengagungan berganda. Sekali didorong oleh iman kita bahwa beliau itu rasul, sekali didorong oleh kesadaran kita sebagai manusia, walau terlepas dari iman, bahwa beliau itu adalah seorang manusia yang agung. Ya kan? Karena kita melebihi non-muslim terhadap Rasulullah. Kelebihan kita percaya, dia tidak percaya. Yang tidak percaya aja mengagungkan, apalagi kita yang percaya. Nah, itu. Nah, yang keempat, yang saya ingin ambil kesimpulan di sini, agungkan, jangan menyinggung perasaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu berkaitan dengan pribadi beliau, bukan ajaran beliau. Saya akan beri contoh dalam konteks ini. Kalau saya memaki anak saya tidak tersinggung kalau saya yang maki. Kalau ibu yang maki, walaupun benar, saya bisa tersinggung nggak? Bisa tersinggung. Kalau saya berandai buruk terhadap anak saya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain berandai buruk, bisa menyinggung saya atau tidak? Bisa. Ini ulama dalam konteks ini ada hadis menyatakan begini. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nabi berandai, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Bagaimana ulama yang mengagungkan pribadi Nabi Muhammad?
Mereka berkata, itu Nabi Muhammad berandai buruk buat putrinya. Kalau saya tidak mau berandai buruk terhadap putri Nabi Muhammad. Sehingga dia meriwayatkan hadis itu dengan menyatakan, seandainya si A tanpa menyebut nama mencuri, saya akan potong tangannya. Itu penghormatan pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat kita simpulkan dari surah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.